dan sedikit sekali yang bisa melampaui daripada itu. Akan tetapi jemaah sekalian, bukan berarti kita yang masih muda, yang usianya jauh daripada 60 tahun, 40, 30 tahun, itu merasa aman dari namanya kematian. Li'annal mauta la ya'rifu sinnan wa la yatruku baban. Karena kematian itu tidak mengenal usia dan tidak pernah menutup pintu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal seseorang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya ajal tersebut tidak bisa ditunda dan tidak bisa dipercepat meskipun itu hanya sesaat. Oleh karenanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala menasihatkan kepada kita dengan sebuah nasihat yang sangat indah. Beliau mengatakan, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri ila jannah laylun hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekalah kalian dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya apabila malam telah tiba, apakah kalian yakin bisa hidup sampai besok? Fakam min sigharin yurtajaqu umrihim wa qad udkhilat ajsamuhum dhulmatal qabri. Betapa banyak anak kecil yang diharapkan panjang usianya, akan tetapi jasad mungkin yang telah dimasukkan ke dalam liang lahat. Fakam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Betapa banyak para pemuda yang di waktu sore dan pagi hari ia masih bisa tertawa terbahak-bahak, padahal kain kafannya telah disiapkan sedangkan dia tidak mengetahuinya. Wa kam min saqimin wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin 'asha hinan min ad-dahri. Betapa banyak orang yang sehat, segar bugar mati tanpa sebab penyakit, dan betapa banyak orang yang sakit-sakitan sudah divonis oleh dokter tidak akan sembuh, akan tetapi masih bisa hidup untuk sekian lamanya. Ini menunjukkan bahwasanya kematian tidak pernah mengenal usia, tidak pernah mengenal status sosial dan lain sebagainya. Sebagaimana kematian bisa mendatangi orang yang tua, demikian pula kematian bisa mendatangi pula orang yang masih muda. Sebagaimana kematian itu mendatangi orang yang sakit, demikian pula kematian bisa mendatangi orang yang sehat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau menjelaskan bahwasanya kelak setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan saat terjadi hari kiamat, kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Al-Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, walau anna idza mitna turikna la kana al-mautu rahata kulli hayy. Seandainya setelah kita wafat kita dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dimintai pertanggungjawaban, niscaya kematian adalah sesuatu tempat istirahat bagi orang yang masih hidup. Walakinna idza mitna du'idna wa nus'alu ba'da an kulli syai'in. Akan tetapi setelah kita mati kita akan dibangkitkan dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita lakukan semasa hidup. Di hari yang sangat mengerikan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma yaj'alul wildana shiba. Pada hari kalau seandainya ada anak kecil di hari itu yang masih hidup, niscaya rambutnya akan berubah karena saking dahsyatnya hari tersebut. Wa taral mujrimina yawma idzin zurqa. Dan kalian akan melihat kaum durjana, para pelaku maksiat pada hari itu sekujur tubuhnya berwarna biru. Ya maksudnya rahimahullah, kalau kita melihat seseorang yang merasa ketakutan, dan akan tampak pada raut wajahnya yaitu kecemasan dan terlihat pucat. Akan tetapi pada hari itu Allah kabarkan para pelaku dosa dan kemaksiatan itu wajahnya biru, bukan lagi pucat, saking ketakutannya mereka terhadap apa yang akan mereka alami. Bagaimana tidak jamaah sekalian? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurran buhman. Nanti pada hari kiamat seseorang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak berkhitan, dalam keadaan tidak membawa sesuatu apapun, di tempat yang sama. Oleh karena itu Ummul Mukminin ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kejadian ini, Aisyah
Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa fi makanin wahid." Wahai Rasulullah, apakah laki-laki dan perempuan dalam kondisi yang sama, tidak beralas kaki, tidak berpakaian, tidak membawa sesuatu apapun, dikumpulkan di tempat yang sama? Apala yanzuru ba'duhum ila ba'd? Bukankah nanti mereka akan saling melihat? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, al-amru asyaddu an yanzura ba'duhum ila ba'd. Ketahuilah wahai Aisyah, perkara itu sangatlah mengerikan, sehingga seseorang tidak lagi memikirkan untuk melihat aurat lawan jenisnya. Jemaah sekalian rahimakumullah, kalau seandainya di dunia ini ada satu orang saja tidak memakai pakaian sehelai pun, bisa itu akan menjadi pusat perhatian orang. Akan tetapi nanti pada hari kiamat semua kita dibangkitkan dalam keadaan yang sama, tidak beralas kaki, tidak berkhitan, tidak membawa sesuatu apapun. Tidak ada sesuatu yang mengerikan, jemaah sekalian. Ditambah lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tudna syamsu yawmal qiyamati minal khalqi kami qadari mil." Nanti pada hari kiamat matahari akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kami qadari mil, sejauh jarak 1 mil. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa yakunu an-nasu ala qadri a'malihim fil 'araq." Pada saat itu manusia akan berkeringat sesuai dengan kadar amalannya dahulu di dunia. Faminhum man yakunu ila ka'bayhi. Di antara mereka ada yang tenggelam oleh keringatnya sampai di mata kaki. Faminhum man yakunu ila rukbadayhi. Di antara mereka ada yang tenggelam karena keringatnya sampai lututnya. Faminhum man yakunu ila hiqwayhi. Di antara mereka pula ada yang tenggelam oleh keringatnya sampai pinggangnya. Waminhum man yurjimuhul 'araqul jannah. Dan pada hari itu ada orang pula yang tenggelam karena keringatnya sampai mulutnya. Rasulullah SAW isyaratkan kepada mulut beliau. Subhanallah. Ditambah lagi jemaah sekalian, pada hari itu Allah Subhanahu wa taala akan datangkan neraka Jahannam. Allah Taala berfirman, "Waji'a yawma idzin bi jahannam." Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan datangkan neraka Jahannam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sifatnya, "Yu'ta bi jahannam yawma idzin laha wa laha zimamun 70,000 kulli zimam." Pada hari itu neraka Jahannam akan ditarik oleh 70.000 malaikat. Ma'a kulli zimam 70,000 yajurrunaha. Pada hari itu neraka Jahannam itu memiliki 70.000 tali kekang. Setiap tali kekang itu ditarik oleh 70.000 malaikat yang menariknya. Kata para ulama, seandainya hal tersebut tidak ditarik oleh malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah, niscaya Jahannam akan menghancurkan semua yang ada di padang mahsyar. Allahu Akbar. Kemudian apa solusinya jamaah sekalian agar diri kita telah selamat pada hari kiamat? Perhatikanlah jawaban Imam Fudail bin Iyad rahimahullah. Tuhsin fima baqi yughfaru laka ma mata wa ma baqi. Engkau berbuat baik di sisa usiamu saat ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosamu di masa lalu. Jamaah sekalian rahimahumullah, siapapun diri kita, terlepas dari apapun profesi kita, sejatinya kita adalah para pendosa. Kita sadari atau tidak? Karena Nabi SAW katakan, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam sejatinya ia banyak melakukan dosa dan kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan dan dosa adalah mereka yang bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberikan motivasi kepada para pelaku maksiatan agar jangan sampai ia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah wahai Muhammad kepada para hamba-Mu yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah sekali-kali ia merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun
atas segala dosa yang dilakukan oleh hamba. Bahkan dosa yang paling besar sekalipun, yaitu kesyirikan, apabila pelakunya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ia meninggal dunia, niscaya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kesyirikan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terjadi apabila seseorang mati karena ia pernah berbuat kesyirikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan belum sempat bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila ketika ia pernah terjatuh dalam dosa kesyirikan, setelah itu bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat yang nasuh, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampuni dirinya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar." Dan orang-orang yang tidak menyeru Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun." Dan tidak pula ia membunuh jiwa yang dilarang oleh agama Islam, dan tidak pula ia berzina. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama." Barang siapa yang melakukan perbuatan syirik, membunuh jiwa tanpa dibenarkan oleh syariat, berbuat zina, niscaya nanti pada hari kiamat Allah lipat gandakan adabnya, adab bagi dirinya. Kemudian Allah lanjutkan, "Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan." Kecuali orang yang bertaubat, ia beriman dan beramal saleh, fa ulaika yatubullahu 'alaihim. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubatnya. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dirinya. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, jadikanlah bulan Ramadan ini untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan, dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita dalam golongan orang-orang yang senantiasa dirahmati dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, insyaallah Ta'ala hal tersebut menjadi sebab diri kita selamat kelak pada hari kiamat. Wassallallahu baraka ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhir da'wana alhamdulillah.